Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurmadanti. Di sini kita ketemu lagi dalam materi fisika, di mana kita akan membahas tentang gerak lurus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai sesuatu yang bergerak. Contohnya ketika kita di jalan raya, kita melihat mobil yang bergerak, motor yang bergerak, dan ketika anak kecil yang sedang bermain ayunan. Nah, ada juga ketika kita, yaitu kipas angin yang berputar, dan ketika kita melihat kereta api yang berjalan. Nah, dari banyak hal tersebut, apakah bisa kita dikatakan bergerak? Beginilah penjelasannya. Bila kita melihat sebuah bus yang berjalan sementara kita berada di luar bus, maka bus tersebut dapat kita katakan bergerak. Bila kita berada di dalam bus tersebut, kita akan mengatakan bahwa bus tersebut tidak bergerak, sedangkan benda-benda yang ada di luar bus itu kita katakan bergerak. Gerak benda-benda di luar bus tersebut, seperti yang tiang listrik dan kursi, dinamakan gerak semu, sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah bus yang tidak kita tumpangi bergerak mendekati atau menjauhi benda-benda tersebut. Jadi kapan benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak bila kedudukannya terhadap titik acuan setiap saat selalu berubah dan sebaliknya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan memfokuskan pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus yang tidak beraturan. Di sini kita membahas tentang gerak lurus, di mana gerak lurus terbagi menjadi tiga. Yang pertama gerak lurus beraturan GLB, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan yaitu GLBB, dan yang ketiga gerak benda jatuh. Nah, di mana gerak lurus beraturan, yaitu gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Nah, di mana gerak lurus beraturan ini mempunyai sifat gerak lurus, yaitu satu, kecepatan benda setiap waktu selalu konstan, di mana P sama dengan konstan. Yang kedua, tidak mengalami percepatan, A sama dengan 0. Di mana persamaan kinematika gerak lurus beraturan, yang pertama kecepatan benda setiap saat atau waktu, yaitu di mana P sama dengan delta X per delta T, di mana P sama dengan percepatan, delta X perpindahan, dan delta T selang waktu. Dan selanjutnya yaitu persamaan kinematika yang kedua, posisi benda pada saat waktu T sekon, di mana X sama dengan X0 ditambah PT, di mana X sama dengan posisi awal dan X0 posisi awal benda, dan P sama dengan percepatan, dan T sama dengan waktu. Begitulah keterangan yang sudah dijelaskan di bawah tersebut, sudah ada keterangannya. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan, di mana gerak lurus berubah beraturan ini adalah suatu gerak benda dalam lintasan lurus dengan percepatan yang selalu tetap. Di mana gerak lurus berubah beraturan ini yaitu sifat gerak lurus berubah beraturan, di mana satu, mengalami percepatan A tidak sama dengan 0, dan selanjutnya kedua yaitu percepatan benda setiap waktu selalu konstan, A sama dengan konstan. Mana persamaan kinematika gerak lurus berubah beraturan yaitu GLBB, yaitu yang pertama percepatan benda setiap saat atau waktu, di mana A sama dengan delta V per delta T. Yang kedua yaitu kecepatan benda pada saat waktu T sama dengan sekon, atau P sama dengan V0 ditambah AT. Selanjutnya kecepatan benda setelah perpindahan delta X dan tertentu sama dengan P kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2A delta X. Dan yang terakhir itu posisi benda pada saat waktu T sama dengan sekon, X sama dengan X0 plus P0T ditambah setengah AT kuadrat. Dan di bawah ini tersebut sudah ada keterangannya, X sama dengan posisi benda, X0 sama dengan posisi awal, P sama dengan kecepatan benda pada waktu T, P0 kecepatan awal, A sama dengan percepatan, T sama dengan waktu dalam delta X perpindahan. Sekian video dari saya. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.